Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh akan menerima tambahan 1.350 dosis vaksin PMK. Program penghapusan utang UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat membuka peluang baru. DPRD Moro Jambi tetapkan Bambang Bayu Suseno Junaidi Mahir sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 9 Februari 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Endo Jeffrey, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh akan menerima tambahan 1.350 dosis vaksin PMK. Dosis vaksinasi PMK nantinya akan diberikan kepada 650 ekor sapi ternak yang ada di Kota Sungai Penuh. Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh akan menerima vaksin PMK tambahan dari pemerintah Provinsi Jambi. Hal itu dilakukan untuk mencegah timbulnya kasus penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aris Armen mengatakan, dosis vaksin PMK tambahan berjumlah 1.350 dosis vaksin yang akan diprioritaskan bagi hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi, seperti di Kecamatan Pesisir Bukit dan Sungai Bungkal. Selain itu, pemberian dosis vaksinasi PMK akan diberikan kepada 650 ekor sapi ternak yang belum mendapatkan vaksinasi PMK. Ini untuk Sungai Penuh akan ditambah, yaitu sebanyak 1.350 dosis lagi. Dalam minggu ini akan sampai di Sungai Penuh, Pak. Aris Armen menambahkan, pihaknya gencar memantau jalur perlintasan hewan ternak yang berada di perbatasan Kota Sungai Penuh dengan Provinsi Sumatera Barat. Upaya itu dilakukan untuk menghindari masuknya hewan terpapar virus PMK. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini masih menunggu petunjuk teknisi pengalihan pengecaran menjadi subtangkilan gas LPG 3 kg. Sempat menjadi polemik terkait larangan gas LPG 3 kg diperjualbelikan di tingkat pengecer. Kini pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan terbaru tentang diperbolehkannya pengecer menjual gas melon tersebut. Nantinya secara bertahap pemerintah akan mengalihkan pelaku pengecer tabung gas LPG 3 kg menjadi subpangkalan. Menyikapi kebijakan tersebut, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Batanghari, Edi Sabara mengatakan, wacana pengalihan tersebut masih dalam proses. Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait syarat pengalihan pengecer ke subpangkalan agar legalitas pelaku usaha gas LPG di tingkat bawah lebih terjamin dan aman. Kalau yang terkait yang terbaru ini yang terbaru kan yang seperti sub pangkalan ya, dari agen pangkalan, kemudian pangkalan akan ada sub pangkalan lagi. Edi Sabara berharap pengecer dapat menjalankan proses jual beli LPG subsidi 3 kg dengan harga terjangkau dan dapat dijangkau oleh konsumen rumah tangga maupun UMKM. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dinilai akan berdampak terhadap ekonomi nasional. Menurut salah seorang akademisi dan pengamat ekonomi Jambi, kebijakan efisiensi ini harus dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan melakukan penghematan APBN mencapai 306 triliun rupiah.
Kebijakan efisiensi itu memangkas anggaran di beberapa lembaga dan kementerian berkisar 50 hingga 80%. Pemangkasan anggaran itu tentu harus dilakukan secara cermat karena akan berdampak terhadap ekonomi nasional, terutama ketidakpastian investasi publik, minimnya penciptaan lapangan kerja, dan menurunnya produktivitas tenaga kerja. Selain itu, efisiensi anggaran yang dilakukan juga akan berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program dan belanja masyarakat. Akademisi Universitas Jambi Profesor Haryadi mengatakan, pemangkasan anggaran di sektor produktif seperti infrastruktur pokok, pendidikan, dan kesehatan secara tak langsung akan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk itu, perlu upaya strategis oleh kementerian dan lembaga serta kepala daerah agar tidak terdampak efisiensi anggaran. Secara teoritis, dari sisi ekonomi, pemangkasan anggaran yang berakibat pada penurunan belanja pemerintah akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Penurunan permintaan agregat tersebut juga berdampak terhadap penurunan serapan tenaga kerja. Nah, ini kan dampaknya jauh kepada pengangguran dan kemiskinan nantinya akan menonjol. Sementara, pengamat ekonomi Jambi Profesor Samsuri Jaltan sepakat dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran. Apalagi pemotongan anggaran dalam konteks fiskal merupakan kebijakan yang dapat dipahami, terutama dalam kondisi fiskal yang kurang sehat akibat defisit anggaran yang besar. Saya setuju itu kebijakan pemerintah haruslah menekan supaya terjadi efisiensi di dalam pengelolaan anggaran. Tetapi saya melihat bahwa efisiensi ini antara lain perjalanan dinas, yang dipotong. Dan kita tahu bahwa perjalanan dinas memang kadang-kadang terlalu boros. Demikian juga dengan mungkin estimasi di dalam penentuan anggaran. Harusnya anggaran bisa 2 triliun, kenapa harus dibikin 2,4 triliun? Kebijakan efisiensi ini harus dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang. Setiap rupiah anggaran yang tersedia harus digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Program penghapusan utang UMKM belum berlaku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Program ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk memperbaiki kondisi usahanya. Program penghapusan utang untuk pelaku UMKM yang menjadi salah satu inisiatif kebijakan Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian khusus dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eniswar. Eniswar mengatakan, hingga saat ini asta cita Presiden Prabowo Subianto tersebut belum dapat dijalankan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena masih menunggu Juklak dan Juknis. Setiap program yang dirancang pemerintah pasti memiliki tujuan yang jelas. Eniswar menilai program penghapusan utang UMKM dapat membuka peluang baru bagi pelaku UMKM untuk memperbaiki kondisi usahanya. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini terdapat 15.557 total usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Dengan rincian 15.422 usaha mikro, 113 usaha kecil, dan 22 usaha menengah yang tersebar di 11 kecamatan. Eniswar menambahkan, tidak semua utang UMKM dalam program ini dapat dihapus. Jika program tersebut diluncurkan, Dinas Koperasi dan UMKM Tanjung Jabung Timur langsung akan mendata pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan untuk diajukan ke pemerintah pusat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, DPRD Moro Jambi menggelar paripurna penetapan Bambang Bayu Suseno Junaidi Mahir sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Moro Jambi. DPRD akan bersurat kepada Presiden melalui Mendagri untuk pelantikan pasangan terpilih. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi pada Minggu pagi melaksanakan rapat paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Bambang Bayu Suseno Junaidi Mahir periode 2025-2030. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Aidi Hatta
merupakan tindak lanjut dari hasil penyerahan rapat pleno terbuka penetapan calon bupati dan wakil bupati dari KPU yang telah dilaksanakan pada 5 Februari lalu. Usai rapat paripurna ini, DPRD Muaro Jambi akan menyerahkan usulan, pengesahan dan pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Mendagri. Berapa lama lagi akan dilantik, semoga lebih baik Muaro Jambi ke depan, dan kita sesuai dengan mekanisme yang ada, kita harus bersinergi untuk membangun kota Muaro Jambi ini. Rapat paripurna ini merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan hingga akhirnya Bambang Bayu Suseno, Junaidi Mahir dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Tugas pokok saya sebagai penjabat bupati sudah terlaksana di Kabupaten Muaro Jambi, dan saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Muaro Jambi bahwa pelaksanaan pilkada sudah selesai. Marilah kita bersatu padu membantu bupati, wakil bupati terpilih untuk membangun Kabupaten Muaro Jambi 5 tahun ke depan. Untuk prosesi pelantikan direncanakan akan digelar pada 20 Februari mendatang secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. 11 kepala daerah terpilih di Provinsi Jambi akan mengikuti pelantikan serentak pada 20 Februari 2025. Pelantikan kepala daerah serentak ini akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Pemerintah pusat telah memutuskan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024 akan dilakukan pada Kamis 20 Februari mendatang. Untuk Provinsi Jambi, ada 11 kepala daerah terpilih, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang akan mengikuti pelantikan serentak. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri, pelantikan serentak ini akan dilakukan langsung oleh Presiden di Jakarta. Sementara untuk tempat pelaksanaannya masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari pemerintah pusat. Untuk Provinsi Jambi, hanya ada satu daerah yang pelantikan kepala daerahnya tertunda karena masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Daerah tersebut yakni Kabupaten Bungo. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bungo nantinya akan dilakukan setelah keluarnya hasil penyelesaian perselisihan pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sudah disepakati jadwal untuk pelantikan kepala daerah, wakil kepala daerah itu pada tanggal 20 ya. Hari Kamis 20 Februari 2025 itu di Jakarta. Tempatnya masih ada 3 kemungkinan, apakah di Istana Negara, apakah di Jakarta Convention Center atau di Jakarta Expo. Kita masih menunggu konfirmasi itu. Dan yang untuk Provinsi Jambi itu gubernur beserta bupati wali kota ada 11 yang akan dilantik ya. 1 masih tertunda karena prosesnya berlanjut itu di Bungo ya, jadi kepala daerah, wakil kepala daerah Bungo masih menunggu. Dan untuk mereka nanti pelantikannya tidak serentak ya. Pelantikan kepala daerah serentak 20 Februari 2025 akan menjadi pelantikan kepala daerah serentak pertama di Indonesia. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Hari Nasional tanggal 9 Februari tahun ini mengusung tema Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Hari Pers Nasional yang diperingati pada 9 Februari 2025 mengusung tema Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa. Momen ini merefleksikan pers tidak sekedar menyampaikan informasi yang akurat, namun juga memiliki fungsi dalam mengawal kebijakan pemerintah. Hari ini 9 Februari 2025, seluruh insan pers di Indonesia memperingati Hari Pers Nasional. Pada tahun ini,
Hari Pers Nasional HPN mengusung tema Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa. Tema ini menunjukkan dukungan pers terhadap upaya membentuk sistem ketahanan pangan berkelanjutan berbasis inovasi dan kearifan lokal. Sesuai tema HPN tahun 2025, pers memiliki peran yang tak hanya sekedar memberikan informasi akurat, namun juga sebagai salah satu pilar demokrasi. Pers turut berfungsi mengawal kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Ketua Bidang Antar Lembaga PWI Kabupaten Merangin, Syafrian Joni mengatakan, jurnalis dan lembaga pers jangan sampai terpaku atau berhenti pada perkataan pemerintah. Jurnalis dalam melakukan peliputan harus jeli melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik kebijakan yang berlangsung, agar dapat menyampaikan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat. Sebagai pilar keempat, demokrasi. Hal ini membuat media atau pers menjadi andalan bagi rakyat untuk mengawasi kekuasaan institusi pemerintah, mengawasi sebagai pengawas watchdog. Pers memantau kegiatan pemerintah sehari-hari untuk membantu masyarakat menilai kinerja pemerintah. Pers diharapkan dapat mengungkap wewenang negara sekaligus melindungi hak-hak demokrasi dan konstitusional warga negara. Pemberitaan yang disajikan media, pers harus melampaui apa yang dikatakan pejabat dan juru bicaranya untuk menilai dan mengawasi kinerja pemerintah. Syafrian Joni menambahkan, pers jangan sampai terjebak dalam arus informasi sesat di media sosial. Namun sebaliknya, pers harus menanggulangi hoaks dengan tertib melakukan verifikasi dan menyajikan berita yang benar-benar siap untuk dibaca dan disimak masyarakat. Sobar TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah lapisan masyarakat mendukung peran pers dalam mengedukasi dan mengawasi kebijakan pangan nasional. Hal tersebut sesuai dengan tema HPN tahun 2025, yakni Pers Pengawal Program Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa. Pers kita satu sisi sudah efektif, saya melihat ya, sudah sangat berperan. Tanpa pers, saya pikir pembangunan tidak akan bisa bergerak dengan diketahui oleh masyarakat. Tapi sekarang jangan pula kebablasan. Kita mau menyampaikan bahwa pers itu semakin lama akan semakin maju dan perannya itu semakin nyata. Semakin nyata dalam arti kata kontribusinya di dalam pemberitaan-pemberitaan. Namun barangkali untuk ke depan yang lebih penting lagi itu adalah bagaimana melakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi yang ada itu sendiri. Nah, disinilah fungsi pers tadi, menolong masyarakat itu. Jangan semakin banyak korban akibat itu. Nah, itulah kita terima kasih dengan kalangan pers ini. Dengan segala upaya dan dayanya berjuang sungguh-sungguh. Kita tahulah, memperjuangkan dirinya sendiri aja sulit. Apalagi ini untuk mengutamakan penyiaran kepada masyarakat. Harus kita. Pers harus menjadi sumber informasi yang kredibel dengan memastikan berita yang disajikan itu benar-benar akurat, terpercaya, dan bisa dipertanggungjawabkan dan berdasarkan data. Kami dari PWI Kota Jambi terus menjaga komitmen kita yang jelas untuk para wartawan atau jurnalis yang tergabung dalam PWI Kota Jambi untuk meningkatkan kapasitas wartawan, yaitu dengan apa? Dengan uji kompetensi wartawan. Artinya kita membekali diri kita dengan sudah secara profesional sesuai dengan undang-undang pers atau kaidah jurnalistik yang ada. Saudara, di Hari Pers Nasional yang diperingati pada hari ini 9 Februari didukung oleh berbagai organisasi pers di Provinsi Jambi. Salah satunya Ikatan Wartawan Online Indonesia IWOI Jambi. IWOI Provinsi Jambi berkomitmen mendukung dan mengawal program ketahanan pangan untuk masyarakat. 9 Februari setiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Peringatan ini merupakan peristiwa bersejarah bagi keberlangsungan pers nasional di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Peringatan Hari Pers Nasional yang diperingati hari ini turut diperingati Ikatan Wartawan Online Indonesia. Ketua Wartawan Online Indonesia Provinsi Jambi, Maulana, mengatakan,
Pers merupakan perjuangan anak bangsa dari berbagai media melalui tulisan dalam bentuk pemberitaan yang mengedukasi dan mengawal pembangunan. Tema HPN pada tahun ini sangat sejalan dengan program pemerintah yang dimaknai untuk mengajak masyarakat untuk bersinergi dalam mendukung dan mewujudkan serta mengawal program ketahanan pangan sebagai aspek kemandirian bangsa. Pers merupakan perjuangan anak bangsa melalui tulisan dari berbagai media tentang mengedukasi, mengkritisi dalam membangun kebijakan pemerintah agar lebih baik sebagai transformasi publik di era digital. Tentunya dalam hal ini kita jadikan makna Hari Pers Nasional mengajak masyarakat bersinergi, mendukung, mewujudkan serta mengawal program ketahanan pangan dan energi sebagai aspek kemandirian bangsa bersama pemerintahan Presiden Prabowo. Maulana berharap insan pers di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi, agar dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang mengedukasi kepada masyarakat dan mendukung program pemerintah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan. Realisasi APBN di Provinsi Jambi terus menunjukkan tren positif. Tak hanya pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, realisasi APBN juga terjadi pada penyaluran KUR, UMI, dana desa, penyaluran DAK fisik dan DAK non-fisik. Berdasarkan data DJPB Provinsi Jambi, realisasi APBN di Provinsi Jambi terus menunjukkan tren positif. Baik pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, penyaluran KUR, UMI, dana desa, dan penyaluran dana DAK fisik dan DAK non-fisik. Kinerja level regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 4,01% years on years. Dari sisi indikator, inflasi gabungan Provinsi Jambi pada Desember 2024 berada di angka 0,21% month to month dan 1,43% years on years atau berada 0,14% di bawah inflasi nasional. Sektor dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan 0,66%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,33%, dan kelompok penyedia makanan dan minuman restoran 0,18%. Sementara tiga komoditas penahan inflasi years on years meliputi cabai merah, bensin, dan angkutan udara. Menurut Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi Burhani AS, APBN Regional Jambi menjadi shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat. Realisasi pendapatan negara mencapai 8.738 miliar rupiah lebih atau tumbuh 4,13% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2023. Pertumbuhan itu disebabkan naiknya penerimaan PPN sebesar 12,40%. Meski tertahan turunnya PPh non-migas sebesar 10,33% years on years. PPN masih mendominasi penerimaan pajak terbesar dengan kontribusi sebesar 52,32% dari total pendapatan. Daniel Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, penyaluran KUR di Provinsi Jambi hingga 31 Desember 2024 telah disalurkan kepada 83.942 debitur dengan total penyaluran mencapai 6.596,39 miliar rupiah. Kabupaten dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan total penyaluran 1.004,58 miliar rupiah yang disalurkan kepada 12.420 debitur. Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat merangkul dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya melalui bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR dan pembiayaan ultramikro atau UMI. Berdasarkan data DJPB Provinsi Jambi, penyaluran KUR di Provinsi Jambi hingga 31 Desember 2024 telah disalurkan kepada 83.942 debitur dengan total penyaluran mencapai 6.596,39 miliar rupiah. Sektor unggulan pelaku usaha masih terdapat pada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan jumlah penyaluran 4,31 triliun rupiah atau sebesar 68,34% dari total penyaluran KUR di Provinsi Jambi.
Kabupaten dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan total penyaluran 1.004,58 miliar rupiah yang disalurkan kepada 12.420 debitur. Sementara penyaluran UMI berkontribusi sebesar 6,88% dari jumlah penyaluran pembiayaan UMI regional di Sumatera dan 1,99% terhadap penyaluran nasional. Hingga 30 Desember 2024, UMI telah disalurkan kepada 35.735 debitur dengan total penyaluran sebesar 217,33 miliar rupiah. Daniel Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Jumlah kasus DBD di Kota Jambi pada tahun 2024 mencapai 639 kasus dengan 1 orang diantaranya meninggal dunia. Untuk mengantisipasi meningkatnya kasus DBD pada tahun ini, Dinkes Kota Jambi menghimbau masyarakat untuk melakukan pencegahan melalui 3M. DBD masih menjadi ancaman bagi masyarakat saat musim penghujan. Genangan air dan lingkungan yang kurang bersih menjadi salah satu penyebab berkembangnya nyamuk Aedes aegypti. Di Kota Jambi, kasus DBD setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2024, jumlah kasus DBD mencapai 639 kasus, dengan 1 orang diantaranya meninggal dunia. Jumlah itu meningkat dibanding tahun 2023, hanya 312 kasus, dengan 7 orang diantaranya meninggal dunia. Subkoordinator Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Jambi, Herman, mengatakan, peningkatan jumlah kasus DBD yang hampir terjadi setiap tahunnya menjadi pekerjaan bersama yang harus segera diatasi. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama saat musim penghujan, menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus DBD. Selain melakukan penyuluhan ke rumah-rumah masyarakat, berbagai upaya lainnya juga terus dilakukan Dinas Kesehatan Kota Jambi untuk mengatasi penyebaran dan penularan DBD, yakni dengan melakukan fogging ke lingkungan warga yang terpapar. Dinkes Kota Jambi juga sebenarnya sudah membuat surat edaran wali kota tentang penanggulangan DBD. Salah satunya itu adalah kegiatan pembatasan sarang nyamuk dan juga menguras, menutup atau mendaur ulang. Herman mengimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan dan rumah dengan cara melakukan langkah 3M+, yakni menguras, menutup, dan mengubur. Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Pasar TAC Kota Jambi menjadi salah satu destinasi wisata untuk berburu ikan hias. Pusat penjualan ikan hias di Pasar TAC Sipin dapat menjadi salah satu destinasi wisata di akhir pekan. Berbagai ikan hias dengan ragam warna yang dijual di pasar yang terletak di tengah Kota Jambi ini menjadi penyejuk mata dan penghilang penat di tengah kesibukan sehari-hari. Akhir pekan biasanya dimanfaatkan sebagian besar masyarakat untuk berlibur bersama keluarga. Di Kota Jambi banyak destinasi yang dapat dijadikan tempat untuk mengisi waktu libur. Salah satunya Pasar TAC Sipin. Di pasar yang terletak di tengah Kota Jambi ini, masyarakat dapat menikmati wisata belanja yang menjual berbagai macam kebutuhan. Dan tak kalah serunya, masyarakat juga dapat membeli berbagai macam ikan hias dengan beraneka ragam. Saat memasuki pasar ini, kita akan melihat banyak akuarium yang berisi ikan hias dengan beraneka ragam warna. Kecantikan ikan hias ini selain elok dipandang, juga dapat menjadi hiburan untuk menghilangkan penat. Ada berbagai jenis ikan hias yang dijual di pasar yang terletak di Jalan Sumantri, Bojonegoro, Kota Jambi ini. Di antaranya ikan arwana, koi, gupi, oscar, dan goldfish. Berbagai ikan hias ini dijual dengan harga bervariasi, bahkan ada yang mencapai jutaan rupiah. Ikan dengan harga jual paling mahal adalah jenis arwana super red yang dijual di harga sekitar 9 juta rupiah. Sementara ikan dengan harga paling murah yakni goldfish yang dijual hanya 5.000 rupiah.
Penjualan ikan hias menjadi peluang dalam dunia usaha karena menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan. Salah seorang penjual ikan, Raden, mengaku omset yang ia peroleh dalam 1 bulannya dapat mencapai 6 hingga 7 juta rupiah. Itu kalau yang tertinggi arwana super red itu sekitar 9 jutaan, yang itu yang merah, yang golden 1.500.000, Jambi 600, itu kilo 600 juga. Itu. Kalau yang paling murah, Pak? Paling murah itu Jongping. Berapa tuh? Warna-warni 5.000. Oh, 5.000-an ya, Pak. Toko ikan hias yang ada di Pasar TAC ini biasanya ramai didatangi oleh pembeli saat hari libur atau weekend. Untuk menarik pembeli, komunitas ikan hias sering menggelar kontes ikan hias di pasar ini. Titi, Eko, TVRI Jambi melaporkan. Mempunyai hobi yang dapat menghasilkan uang adalah impian banyak orang. Mengubah hobi menjadi bisnis dapat menjadi hal yang menyenangkan sekaligus menguntungkan. Jika kita berbicara mengenai hobi yang dapat dirubah menjadi sebuah profesi, tentunya ini menjadi impian dari banyak orang. Karena merubah hobi menjadi sebuah profesi, tentunya menjadi hal yang sangat menyenangkan dan menguntungkan. Seperti yang kita ketahui, beberapa hobi itu identik dengan kegiatan yang konsumtif dan juga dapat menghabiskan uang. Namun, jika kita pandai melihat peluang, hobi yang kita sukai tersebut, jika kita tekuni dengan penuh kasih, ternyata dapat menghasilkan cuan dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Seperti halnya salah seorang pelaku UMKM di Kota Jambi, Irma Tambunan. Ketertarikannya terhadap tanaman resam dan juga kecintaannya terhadap keterampilan menganyam membuatnya berani untuk memutuskan hobinya berubah menjadi sebuah usaha. Bermula dari masa COVID-19, di mana kita mengetahui sebagian besar kegiatan harus dilakukan di dalam rumah. Hal ini juga yang memantik Irma Tambunan untuk mencoba mendalami hobinya, sehingga ia kini telah membangun usaha yang bernama Gonau. Bermula dari hanya bermacam-macam produk pot bunga yang ia tujukan untuk konsumennya bercocok tanam di dalam rumah, namun kini Irma Tambunan telah melakukan berbagai inovasi dan menciptakan berbagai produk yang dapat mendukung kehidupan masyarakat. Lalu seperti apa hobi yang dapat dirubah menjadi profesi? Kita akan berbincang langsung dengan pelaku UMKM Irma Tambunan. Selamat pagi Mbak Irma. Halo Mbak Vivin, selamat pagi. Mbak Irma, awalnya ketertarikan apa yang membuat Mbak Irma ini berani untuk merubah hobi menjadi sebuah profesi ataupun usaha Gonau saat ini? Ya, jadi Mbak Vivin, di awal pandemi saya punya hobi baru yang tadinya lebih banyak di luar rumah. Saya berkenalan dengan menganyam. Ada yang mengajari saya menganyam dan lama-lama jadi semakin suka dan akhirnya kami pun membentuk komunitas menganyam di setiap hari Sabtu dengan nama 10 Jari Menganyam. Nah, seiring jalan ketika saya banyak posting hasil anyaman, terus banyak yang tertarik, teman-teman di Jakarta, lucu, aku mau dong, aku mau. Nah, pada waktu itu sebagian besar produknya berupa pot dan mereka banyak yang pesan karena di Jakarta waktu itu juga lagi happening banget, berkebun di rumah, bertaman di rumah. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat itu. Mbak Irma, sebenarnya kalau peluang usaha kerajinan tanaman resam di Kota Jambi ini seperti apa, Mbak? Ternyata saya juga nggak nyangka ya Mbak Vivin, peluangnya itu masih sangat terbuka besar gitu. Contohnya dengan hobi saya yang menganyam ini jadi pot, ternyata banyak peminatnya. Saya juga nggak nyangka pada waktu itu dan akhirnya itu menjadi sebuah usaha dan terus berkembang, produk-produknya semakin variatif. Nah, di Jambi peluang usahanya masih sangat besar. Untuk anyaman sendiri belum banyak pelaku UMKM yang bergerak di bidang anyaman dan ini masih banyak perluasannya juga yang bisa dilakukan oleh para pelaku UMKM. Mbak Irma, boleh diberi tips dong kepada pemirsa Jendela Negeri nih, gimana cara kita untuk membaca peluang merubah hobi yang kita sukai itu menjadi sebuah profesi ataupun sebuah usaha? Ya, jadi kepada pemirsa, jangan patah semangat atau berusaha, karena saya juga mengawali usaha ini dari sebuah
passion, hobi. Saya suka menganyam dan kemudian terus mengembangkannya dan akhirnya itu berubah menjadi usaha. Nah, passion itu biasanya produk-produk yang bisa dibuat itu menjadi lebih beragam karena berawal dari hobi. Jadi kita memiliki banyak kegemaran untuk terus mengembangkan produk-produk. Nah, jangan khawatir untuk bagaimana memasarkannya karena biasanya peluangnya itu akan selalu terbuka. Mbak Irma, terima kasih banyak untuk informasi yang sangat menginspirasi pada pagi hari ini. Rempeyek Ilham, salah satu UMKM bidang kuliner yang menyajikan cita rasa khas bumbu langkok. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Berawal dari keterpurukan ekonomi tahun 2004, salah seorang UMKM Kota Jambi, Zaitun Zakaria, kini mampu membuka usaha kecil dan menengah bidang kuliner yang telah mendapatkan prestasi di tingkat nasional. Usaha mikro kecil dan menengah terus menunjukkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah, tetapi juga menambahkan peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, serta membantu melestarikan kuliner tradisional yang sudah turun-menurun. Seperti salah seorang pelaku UMKM, Zaitun Zakaria, pemilik Rempeyek Ilham. Berawal dari keterpurukan ekonomi tahun 2004, Zaitun memulai perjalanan bisnisnya dengan semangat, ketekunan, dan kecintaan pada kuliner tradisional. Kini, melalui usahanya, Zaitun dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan telah memiliki 35 karyawan. Sebagai pelaku UMKM, Zaitun mengapresiasi pemerintah Provinsi Jambi yang telah membantu melancarkan usahanya dan memudahkan izin usaha. Dengan semangat dan dedikasi yang tak pernah pudar, kini rempeyek gurih Ibu Zaitun telah dikenal luas dan memiliki pelanggan setia hingga luar kota. Kalau untuk pengiriman, Indomaret Lampung, terus di Lampung juga kan ada toko oleh-oleh, ada minimarket biasa, itu ada lagi salesnya. Di Palembang juga khusus ada juga salesnya untuk toko oleh-oleh dan Indomaret. Untuk wilayah Pekanbaru hampir seluruh toko oleh-oleh dan mal di Pekanbaru Rempeyek Ilham dan Tempe Ilham sudah masuk. Harapan saya ke depan bagi pelaku UMKM baik pemula maupun senior, kita intinya fokus dalam berusaha. Jadi kalau kita memang basic kita di keripik, kita lanjuti terus, kita tekuni, gitu aja. Rempeyek Ilham tidak hanya sekedar camilan, tetapi juga menjadi simbol semangat kewirausahaan yang terus berkembang. Keberhasilan mereka dalam mempertahankan tradisi sekaligus berinovasi menunjukkan bahwa UMKM dapat berkembang dengan tetap menjaga kualitas dan keunikan produk. Tidak hanya berkembang pesat, Rempeyek Ilham milik Zaitun ini juga kerap meraih prestasi hingga ke tingkat nasional di bidang UMKM. Iwan Henry, TVRI Jambi, melaporkan. Ya saudara, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, pentingnya menciptakan lingkungan yang asri, bersih, dan rapi bukanlah tugas individu semata. Dibutuhkan kerjasama dan kepedulian bersama untuk mewujudkannya. Salah satu nilai luhur budaya Indonesia yang dapat diterapkan dalam upaya ini adalah gotong royong. Gotong royong bukan hanya sekedar istilah, melainkan bagian dari identitas bangsa Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan masyarakat, gotong royong mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas. Dengan gotong royong, setiap pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya pun lebih maksimal. Salah satu pekerjaan dengan bergotong royong adalah membuat fasilitas umum, yakni lapangan umum. Seperti yang dilakukan warga perumahan Kota Baru Indah di Jalan Medan, Jambi, Padang, dan Aceh, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Suasana semangat dan kebersamaan terlihat di lingkungan tersebut, mulai dari anak muda hingga orang tua.
Tidak hanya kaum pria saja, kaum ibu-ibu pun ikut membantu dengan memasak makanan yang nantinya akan disantap bersama-sama. Masyarakat bergotong royong membersihkan lahan fasilitas umum yang kosong tersebut untuk dijadikan lapangan serbaguna. Salah satu tokoh masyarakat Budi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lebih nyaman untuk semua warga. Murni swadaya masyarakat. Nah, seperti sekarang sedang melaksanakan pengecoran lapangan, ini juga semuanya murni dari masyarakat. Tidak ada campur tangan pemerintah. Karena apa? Masyarakat antusias untuk menciptakan suasana lingkungan yang bersih, nyaman, asri ke depannya. Nah, selama ini kami memang berusaha untuk membangun lingkungan masyarakat yang madani, istilahnya itu masyarakat yang mandiri, menggugah. Disinilah kita juga menanamkan rasa gotong royong, kekompakan, sama-sama senasib sepenanggungan. Mungkin untuk membantu, istilahnya membantu pemerintah juga menciptakan masyarakat yang aman, tertib, kemudian lingkungan yang nyaman, asri, dan bersih. Selain membersihkan area sekitar, warga juga bergotong royong meratakan tanah, memasang tiang gawang, serta menyiapkan area tempat duduk agar lapangan dapat segera digunakan. Gotong royong seperti ini menjadi bukti bahwa kebersamaan warga mampu menciptakan lingkungan yang lebih baik. Budi berharap semangat ini terus terjaga demi kenyamanan dan kesejahteraan bersama. Dengan semangat gotong royong, menciptakan lingkungan yang asri, bersih, dan rapi bukanlah hal yang sulit. Selain mempindah tempat tinggal, upaya ini juga melestarikan budaya luhur bangsa. Mardon Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, salah satu alternatif wisata religi yang bisa dikunjungi di kota Jambi yaitu Masjid Laksamana Cheng Ho. Dengan arsitektur unik khas Tionghoa, masjid ini juga menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Masjid Laksamana Cheng Ho berdiri megah di daerah Kenali Asam Bawah, Kota Jambi. Dengan pencampuran arsitektur Islam dan desain khas budaya Tionghoa, masjid ini bisa menjadi pilihan alternatif wisata religi di Kota Jambi. Masjid Cheng Ho juga memiliki atap yang unik, berbentuk seperti atap tradisional Tionghoa. Di sekeliling masjid juga terdapat dekorasi khas Tionghoa seperti ukiran naga dan lentera yang biasa ditemukan di kebudayaan Tionghoa. Sementara di dalam masjid terdapat kaligrafi Arab dengan nuansa Islam yang sangat kental. Dengan perpaduan dua kebudayaan tersebut, Masjid Cheng Ho juga menjadi simbol persatuan dan kerukunan antar umat beragama di Kota Jambi. Nama Cheng Ho diambil dari sosok Laksamana, pelaut muslim dari Tionghoa. Jasanya dihormati dalam menyebarkan ajaran Islam di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Ade, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Endo Jeffrey. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.